melalui bacaan hurufnya, bacaan kalimatnya, ayatnya, dan isinya. Dan kita upayakan insyaallah untuk mentadabburi makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah berikan kepada kita pertemuan dengan Al-Quran pada hari kiamat nanti, yang Rasul nyatakan Al-Quran akan mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat kepada mereka, agar lisan kita betul-betul akan menjadi sahabat Al-Quran. Suara kita di sahabat Al-Quran, kita manfaatkan untuk membaca ayat 9 dari surat Al-Ahzab. Namun belum muncul nih. Sebulan udah pakai. Ini proyektornya sudah lupa katanya. Baik, sebelum terlihat hurufnya, kita ingat kembali peristiwa yang terjadi pada bulan Syawal saat Rasulullah masih hidup dan beliau baru 5 tahun atau tahun ke-6 di Madinah, ya. Terjadilah pertempuran antara iman dengan kufur. Kaum muslimin dibandingkan dengan kaum kafirin sungguh sangat sedikit. Orang kafir telah melakukan kesepakatan persekongkolan antara ahlul kitab di Madinah dengan orang Quraisy di Mekah. Mereka mengadakan kesepakatan untuk menyerang Nabi Muhammad, untuk menyerang umat Islam. Dan pada waktu itu sangat sulit untuk dihadapi, karena memang begitu berlipatnya jumlah orang kafir. Tapi kekuatan sebetulnya milik Allah, banyak ataupun sedikit milik Allah. Kalau Allah menghendaki untuk membuat sejumlah manusia tunduk kepada seekor nyamuk, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai sibuk sekian banyak orang-orang di rumah sakit gara-gara seekor nyamuk. Apa susahnya bagi Allah untuk mengalahkan orang Yahudi dengan orang Quraisy melalui jumlah muslimin yang sangat sedikit. Dan itu kita imani dari Al-Quran untuk dijadikan sebagai cermin buat masa sekarang dan masa mendatang, bukan untuk dikenang, diingat-ingat masa lalu. Sebab Al-Quran adalah pedoman hidup bagi setiap umat manusia sepanjang masa. Lalu apa hubungannya peristiwa perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal 14 abad yang lalu dengan bulan Syawal pada tahun 2014 sekarang ini? Kita perhatikan di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. Karena enggak kelihatan di depan, lihat di mushaf masing-masing saja. Saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallah اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan dari Zat yang maha tinggi, yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha besar.
ditujukan kepada makhluk yang sangat lemah, tidak memiliki kekuatan apapun, bahkan tidak tahu tentang usia sampai kapan. Panggilan dari Zat yang Maha Tinggi ditujukan kepada kita merupakan pengangkatan derajat buat kita. Maka sangat penting bagi kita untuk mensyukuri nikmat iman ini ketika kita mendengar panggilan dari Allah. Bukti rasa syukur kita menyambut panggilan tersebut untuk mempersiapkan diri menerima aturan, baik aturan yang berkaitan dengan perintah atau aturan yang berkaitan dengan larangan. Sebab aturan dari Allah hanya dua, perintah dan larangan. Perintah untuk supaya mengantarkan kita menuju kebaikan, kemaslahatan, dan larangan mengantarkan kita menuju keselamatan. Dalam ayat ini terdapat perintah, uzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah alaikum yang tercurah pada kamu. Nikmat yang paling utama tentu nikmat iman, dan karena adanya iman, sesuatu yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah, yang jauh pun terasa dekat. Karena keimanan, jelas kehidupan kita, tujuan hidup kita di masa mendatang. Allah tegaskan, idz ja'atkum junudun. Salah satu bukti keimanan yang dijadikan sebagai landasan berpijak, landasan berpikir, landasan berkata, ketika terjadi pada waktu Rasulullah SAW masih hidup, terjadi peristiwa yang sangat penting untuk kita gali dan kita pelajari. Pada saat Rasulullah dikepung oleh tentara-tentara yang datang dari kelompok Yahudi dan kelompok musyrikin Quraisy, Rasulullah sangat sedikit pasukannya, sementara pihak musuh sangat banyak. Idz ja'atkum junudun, datang kepada kamu tentara-tentara banyak sekali yang tidak mungkin dapat dilawan hanya mengandalkan kekuatan milik manusia. Maka kata Allah, farsalna alaihim rihan. Begitu dari gitu masuk ini mati. Farsalna alaihim, maka kami kirimkan untuk menyerang orang kafir rihan, angin. Angin adalah kekuatan yang tidak terlihat, tapi terbukti ada. Dalam kehidupan kita sehari-hari sudah sering kita saksikan hancurnya bangunan, hancurnya pertanian gara-gara angin yang tidak kelihatan. Kekuatan yang tidak kelihatan tetap ada, gak akan hilang. Dan kapan Allah turunkan, kapan Allah kirimkan kepada kaum mukminin, tentu sesuai dengan kehendak Allah dan ketetapan Allah yang tidak mungkin kita andalkan dengan kekuatan kita. Jadi kapan? Rihan wa junudan, kekuatan yang tidak terlihat. Dan juga Allah turunkan kekuatan berupa tentara yang terlihat oleh orang kafir tapi tidak terlihat oleh orang mukmin. Ini terjadi pada perang Badar, pada perang Uhud, dan juga pada perang Khandaq. Di sini kita lihat terjemahannya, hei orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan
kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini untuk dijadikan pedoman hidup buat kita saat ini dan juga masa-masa mendatang. Apakah akan terulang kembali kekuatan angin yang dapat menghancurkan orang kafir, atau kekuatan tentara yang tidak kita lihat dan dilihat oleh orang kafir? Untuk membuktikan kebenaran ayat ini dan meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran, ada baiknya insyaallah kita perhatikan bukti-bukti yang ada dan yang disaksikan di sebelah sana. Enggak terjadi di Indonesia tapi di tempat lain. Kelihatan hurufnya? Kebaca enggak? Ya, yang penting kelihatan dulu deh. Ini peristiwa yang dialami pada bulan Syawal tahun ini. Saya bacakan sekilas. Ma'an bihari akhir jundiyin suhyuniyin an ardi Gazzah ba'da al-fashal wal hazimati suhyuniyah la zalat qasasu butulatin wa karamatil mujahidin tatawatar min ardil maidan alladhi syahida al-iltiham mubashir ma quwatil adu wa nukhbatihi al-askariyah fi kaffati mahawil istibah min shimali qita'i Gazzah ila janubi. Poin ini menjelaskan tentang dua kondisi di Palestina, kondisi Yahudi dengan kondisi Mujahidin Al-Qassam. Kondisi Yahudi kekuatannya semakin menurun, semakin lemah, semakin lumpuh. Dari pihak yang lain, Mujahidin Al-Qassam semakin memperlihatkan keimanannya di hadapan dunia kepada Allah karena turunnya karamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para mujahidin. Di antaranya berita sampai kepada kantor Mujahidin Al-Qassam, karamat Allah yang diturunkan kepada hamba-hamba yang sedang berjihad di tanah suci Al-Quds yang Allah cintai pada bulan yang Allah muliakan, yaitu Ramadan, pada saat berlangsungnya perang yang dilakukan pada mujahidin semata-mata di jalan Allah. Antara lain, pada saat mulai pertempuran di awal Ramadan, mulai memanas, tarajjala 29 mujahidan min quwwatin nukhbatil qassamiyah amra nafaqi aradi ila ardil ma'rakatil haqiqiyah. Pada awal pertempuran berlangsung, ada 29 orang mujahidin melangkahkan kaki menuju pintu terowongan. Masuk mereka ke dalam terowongan. Dan pada waktu itu terjadilah pertempuran. Kenapa mereka masuk terowongan? Ingin menyergap musuh dari belakang atau dari tempat yang tidak mereka duga. Ini taktik strategi para mujahidin. Ahadu haulil mujahidin yarwi lana ma hadatha. Salah seorang mujahidin menyampaikan pengalaman apa yang dia lalui pada saat melakukan perjalanan di terowongan tersebut. Dia cerita dengan tenang, mengingat-ingat apa yang telah dialaminya selama perjalanan di bawah tanah sedalam 25 meter. Yaqul mujahid
seorang mujahid berinisial Ain Sin. Kanat muhimmatuna tatamatsalu fi tanfidhi amaliyat ittifaf khalfal quwwatil mutawaghilah. Tugas kami semata-mata melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh kantor mujahidin. Dibagi-bagi tugas, dan di antaranya adalah ada yang memang bertugas untuk masuk ke dalam terowongan untuk menyerang Yahudi dari tempat yang tidak mereka duga. Mujahid yang pulang dari terowongan cerita, pada saat mulai melakukan pertempuran ma'aquwatil adu, melawan tentara musuh, wa nafadha muqatiluna bi'aunillah iddat amaliyatin jariyah. Para pasukan dari kami dengan pertolongan Allah dapat melaksanakan tugas dengan begitu berani. Antara lain adalah amaliyah tafjiri dabbabatin wa jarafah min nuqtati sifrin. Antara lain adalah meledakan bom untuk menghancurkan tank-tank baja milik orang Yahudi dan bulldozer dari jarak 0 meter. Jadi bukan dari jauh dilemparkan, bukan, tapi masuk ke dalam tank dan ledakanlah di situ. Makanya orang-orang Yahudi kalau sudah melihat orang Palestina dari dekat sudah pada takut mereka. Bukan langsung dihantam diserang, pada takut mereka. Sebab langsung mendekat kepada orang Yahudi. Thumma tawalat amaliyatuna wa tatanawwa'at wa tuwzi'at 'alal mujahidin kullun hasaba ikhtisasihi bihasabil khattatil mawdu'ati lana min ikhwanina fi ghurfati qiyadatil amaliyat. Lalu setelahnya ada orang yang dibagi yang mendapatkan tugas untuk meledakkan bom yang biasa dikenal bom syahid, yang diberitakan bom bunuh diri. Kalau yang namanya bunuh diri tentunya akibat frustasi. Kalau ini adalah atas perintah kantor pusat mujahidin, berarti bukan bunuh diri. Berarti orangnya juga adalah orang tertentu dipilih oleh kantor pusat di mana tempat harus diledakkannya dan kapan itu dikomando terus oleh pihak kantor itu. Mujahid yang lain menyebutkan salah satu langkah atau aksi pergerakan telah berlangsung dilakukan oleh 2 orang mujahid. Idh kharajal mujahidani syahidani, 2 orang mujahid keluar dengan membawa kemasan serbuk-serbuk bom, ya, hasil karya orang Al-Qassam. Wa fajjarra hadhil abawat bi amaliyataini istishhadiyataini. Maka 2 orang tadi berhasil meledakkan bom di dalam tank baja milik orang kafir dan juga di dalam bulldozer milik orang kafir dari jarak 0 meter. Artinya masuk ke dalam dan meledaklah di dalam. Dan dengan peristiwa tersebut 2 orang ini jelas mendapatkan mati syahid, dan orang-orang Yahudi banyak yang mati konyol, serta sekian banyak yang kena cedera. Mujahid mengatakan hal tersebut dilakukan sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama oleh para mujahidin. Dan ketika mereka menunggu waktu kapan tiba harus meledakkan bom tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka terus berkomunikasi dengan Allah melalui zikir, melalui istighfar, melalui doa, melalui salat. Mujahid tersebut menegaskan pula bahwa ketika musuh masuk ke daerah Tararah, ini satu kawasan
Tidak lama meledaklah bom yang dapat menutupi pintu terowongan. Tadi kan 29 masuk ke dalam terowongan, kemudian orang Yahudi datang dan meluncurkan bom sampai menutupi terowongan. Sehingga para mujahidin tidak bisa keluar dari terowongan tersebut sedalam 25 meter. Maka karena memang sudah tertutup terowongan, tidak ada lagi komunikasi antara pihak mujahidin yang sudah berada dalam terowongan dengan yang ada di luar. Putus hubungan karena memang tidak ada sinyal. Kalau sudah memang tertutup, bagaimana bisa berkomunikasi? Yaqul Qaid Al-Maidani, komandan lapangan berinisial Waw dan Hamzah, ini pakai inisial juga ya. Mundun kita ittisal fi dzalika yaum i'tabarna jami'ahul mujahidin fi idadil mafqudin. Sejak terputusnya komunikasi, maka kami menganggap para mujahidin yang masuk ke dalam terowongan sudah kita doakan saja semoga mereka mendapatkan mati syahid. Sudah dianggap hilang. Walam na'rif ma yaduru ma'ahum bisababi sukhunatil istibakat, dan kami pun tidak berpikir untuk mencari informasi tentang mereka karena kami sibuk menghadapi musuh. Yang pergesekan pertempuran terus berlangsung, dan sekiranya mereka masih hidup di dalam terowongan, diperkirakan ya mungkin sehari 2 hari masih bisa bertahan. Kenapa? Bi anna ma ladaihi min ta'amin wa syarabin wa hawa la yakfi kulla hadhihi muddah. Sebab makanan dan minuman yang mereka bawa dan juga udara sangat sulit untuk dapat kita pahami bisa mereka bertahan hidup. Tentunya akan meninggal dalam jangka waktu yang tidak lama. Komandan lapangan tersebut berkata, lakin, tapi, nih kalimat tapi mohon diperhatikan nih. Ada apa di balik tapi ini? Wa ba'da waqfi itlaqin nar qamat tawaqimul inqadh wa difa'il madani bil hafri fi mantiqatin nafa. Kan diumumkan beberapa waktu yang seminggu yang lalu ya, ada gencatan senjata. Hari pertama dari gencatan senjata, maka mujahidin melakukan penggalian terowongan untuk menarik mayat-mayat yang ada di dalam terowongan yang sudah sebulan meninggal, tertutup oleh terowongan. Itu niat yang dilakukan oleh mereka. Wa kanatil mufaja'ah allati waqa'at alaina waqas-sa'iqah al-muntazjah bidzuhul walhamdi wasyukri lillah. Pas sudah melakukan penggalian, betul-betul kami terkejut, kaget, rasa bahagia penuh dengan terharu. Ada apa? Haitsu tajallat azamatullahi ta'ala. Pada waktu itu betul-betul terasa keagungan Allah, kemuliaan Allah, rahmat Allah. Kenapa? 23 orang mujahidin keluar dalam keadaan sehat. 23 orang hidup di bawah tanah selama 1 bulan, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa udara. Idkanu ahya'a wa bisihhatin jayyidah. Mereka hidup dalam keadaan sehat. Inilah rihan, kekuatan yang tidak kelihatan. Bukan kekuatan senjata, juga bukan kekuatan berantem, tapi kekuatan bertahan hidup selama 1 bulan di bulan Ramadan tanpa kolak. Di sini kan kolaknya kamarnya. Aduh, tanpa nasi. Ya Rabbana,
Itulah hakikat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita jadikan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bahwa kekuatan milik Allah. Tanpa makan, tanpa minum, kalau Allah berikan kesehatan, sehat. Minuman cukup, makanan cukup, kalau Allah kehendaki sakit, sakit juga. Bahkan gara-gara makan banyak jadi sakit. Gara-gara minuman banyak jadi sakit. Nah, hari raya Idul Fitri bertambah pasien di rumah sakit. Semuanya 29. 2 orang sudah meninggal, 1 orang juga sudah meninggal, tinggal 26. Tapi sekarang 23 yang keluar, maka tinggal 3 orang lagi. Wala zal bahthu jariyan an thalathati mujahidin mafqudin. Setelahnya diketahui 23 orang sehat, tinggal 3 orang lagi yang masih dicari. Ini bukti adanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terukur, yang tidak terlihat. Bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan materi, tapi kekuatan ruhiyah, kekuatan al-iman. Bagaimana pengalaman mereka di dalam terowongan tersebut? Kita lanjut saja kepada ini. Yaqulul mujahidu al-muntasir, seorang mujahid yang baru pulang dalam keadaan mendapatkan pertolongan dari Allah, cerita, yassarallahu lana fi batinil ardi ma yushbihu naba'al ma. Allah memberikan kepada kami kemudahan untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan berhubungan dengan Allah, menikmati hidup dengan penuh zikir, dengan penuh doa, dan meningkatkan keimanan dan keyakinan. Pada waktu kami berada di bawah permukaan tanah sedalam 25 meter, dan tempat yang kami gunakan di bawah tanah itu sempit sama dengan jalannya air, sesempit jalan air. Haitsu kunna nad'u qit'atan minal qumash min thiyabina 'alal ma. Ketika kami betul-betul merasa haus, maka pakaian kami, baju kami atau sorban diletakkan di tanah sehingga bisa basah. Nah, basahnya pakaian atau kain atau ya itu baru diisap. Summa nashrabu ma tahmilu hadhihi thiyab. Kami minum dengan menggunakan basah yang ada pada kain. Wa qumna biqtisami ma laydana min at-tamara tiwala nahwi shahrin min az-zaman. Fakana nasibu kulli wahid minna fil yawm nisfa tamrah. Kami dalam sehari